Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para hadirin sekalian, pemirsa Welas Asih TV, yang mungkin ini adalah Welas Asih TV tayangan yang ketiga. Ya, jadi walaupun kita masih baru, nah nggak apa-apa. Kita akan senang-senang hari ini. Jadi mari kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan juga waktu yang luang sehingga bisa ikut gabung bersama dengan Kak Zulfa. Nanti Kak Zulfa ini siapa? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung dari beliau ya. Nah, tentu juga tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya, dan yang mudah-mudahan kita juga termasuk sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, para hadirin sekalian, baik itu para barudak PWA, santri kelas 8 dan juga kelas 7 yang sekarang sedang memantau YouTube kita ya, WA TV, begitu juga dengan para orang tuanya. Kali ini kita menghadirkan seorang tokoh yang bergelut dalam dunia computer science atau kita sering istilahkan dengan coding. Tetapi codingnya nanti ada hubungannya juga dengan seni karena beliau ini adalah lulusan sastra ITB. Lulusan seni ya, seni rupa. ITB, aduh mohon maaf karena saya dulu jurusan sastra. Kak, jadi saya nggak apa-apa. Jadi karena itu selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol banyak nih dengan Kak Zulfa. Kak Zulfa juga sudah menyiapkan timnya. Dan barusan sebelum kita mulai online kegiatan streaming ini ada ngobrol-ngobrol. Ternyata kata Kak Zulfa ini dunia coding itu ternyata bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dan kita dari PWS sangat tahu. Jadi mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lebih lanjut ya Kak Zulfa ya dengan Mbak Irfan juga, dengan Kak Irfan bagaimana supaya ini ide benar-benar bisa kita realisasikan. Karena kami senang nih bisa punya istilahnya rekan yang bisa nanti kita gabung-gabung untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih bagus dan lebih menyiapkan anak-anak di masa depan gitu. Oke, tanpa banyak komentar lagi, saya Abah Ridwan, Wakil Mudir Pesantren Welas Asih, menghadirkan Kak Zulfa. Materinya adalah tentang dunia coding, tetapi paparan lebih lanjutnya tentu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Zulfa. Mangga Kak Zulfa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Pesantren, keren. Pesantren, pintar bikin namanya. Pesantren Welas Asih. Saya jadi sedikit cerita 2 hari atau 3 hari yang lalu dipertemukan dengan Kak Rudi yang di Mizan. Kebetulan kami sebelumnya sudah kerjasama dengan Mizan, yaitu membuka kelas coding di toko bukunya di Cirende. Sudah berjalan 1,5 tahun dan ini masuk yang tahun kedua gitu ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol kemudian coba untuk tertarik bagaimana untuk presentasi coding ini ke Bapak Ibu semua. Nah, dunia coding yang kami lakukan selama ini memang kita punya misi bagaimana memasyarakatkan coding ke terutama anak-anak Indonesia ya. Nah, kenapa anak-anak? Kebetulan saya sejak tahun 83 ini sudah bergelut di pendidikan anak-anak, dimulai dari saya angkatan yang mendirikan pembinaan anak-anak Salman ITB tahun 84 bersama rekan-rekan angkatan 83, kemudian sampai sekarang masih berjalan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari bekerja ya, itu juga selalu berdekatan dengan dunia anak-anak. Saya lama di dunia media massa, terutama di bagian artnya atau desainnya ya, baik dari mulai koran, majalah, online ya, tabloid, semua hampir saya pernah lakukan. Dan yang terakhir tahun 2004 ini saya kemudian mendirikan bersama teman-teman perusahaan multimedia pendidikan, yaitu membuat, kalau kenal dulu CD EduTalk ya, CD interaktif, itu adalah CD pembelajaran interaktif dengan dengan brand EduTalk. Semua sekarang sudah
tidak berjalan lagi, dan kemudian saya membangun ini 3 tahun yang lalu, yaitu membuat sekolah seni rupa terbuka dan sekolah coding anak Indonesia. Nah, apa itu coding? Nah, saya coba mulai dari yang sederhana. Jadi pemahaman sebagai coding itu adalah hampir mirip. Jadi mirip sekali adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer. Jadi coding itulah membuat kode atau pengkodean gitu ya. Membuat perintah fungsi dengan kode-kode tertentu yang bisa diterima oleh komputer. Atau kata lain, kemampuan berkomunikasi dengan komputer dengan bahasa tertentu. Karena macam-macam bahasa di komputer kita kenal. Di sana ada bahasa C, ya, C++, ada Python, ada HTML, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat rujuk dari Wikipedia, bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan, sinteks, dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Ini kira-kira secara teorinya. Nah, kita tahu bahasa pemrograman itu banyak sekali. Ada Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan di kelas coding ini ya, kita namakan kelas kami ini adalah Coding is Fun. Kenapa coding is fun? Ya, saya berharap belajar coding ini memang menjadi sangat menyenangkan, bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu ya. Misalnya seperti matematik atau hal yang lain gitu ya. Setiap orang mempunyai hal yang menakutkan, tapi dengan coding ini saya berharap ini menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Nah, pembelajaran yang kami lakukan di sini adalah pembelajaran dengan bahasa visual, yaitu bahasa yang bentuknya itu seperti kita nanti anak-anak menyusun puzzle. Nah, karena dengan bahasa visual, pemrograman ini kemudian dia bisa kita ajarkan pada anak-anak usia dini, pada anak-anak 5 dan 7 tahun. Ya, kemudian dalam perkembangannya itu kemudian sudah difasilitasi oleh MIT, dibuatlah kemudian software yang namanya Scratch Junior. Nanti saya tunjukkan. Nah, bagaimana awalnya kita belajar coding? Nah, konsep coding dalam awal-awal. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi ini juga salah satu nanti bagaimana membantu. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana buat mereka yang belajar coding yang nggak punya komputer, gitu ya. Nah, ini salah satunya terjawab. Jadi mengenalkan basic pengenalan dasar konsep coding itu dimulai dari bahasa visual yang ini sederhana. Jadi di sini kita lihat ada ada flap ya namanya ya. Ini ada karakter yang di sini kemudian ada bunga. Nah, di sini soalnya bagaimana sebuah karakter ini menuju bunga. Ini kita lihat ada 6 kotak. Seperti papan catur gitu ya, cuman berwarna putih semua. Nah, di sini kita lihat ada codingnya. Ya, ada perintah codingnya. Di sini ada bergerak ke kanan 2 atau ke kiri 2 atau ke kanan ke atas 1 dan ke kiri 1 atau ke kiri 1 dan ke bawah 1. Nah, mana yang bisa karakter ini menuju bunga? Kalau kita coba misalnya ke kanan 2 kali, ini nggak bisa ya, ke kanannya berarti keluar. Nah, kalau kemudian kita coba ke kiri 2 kali, oke, ternyata bisa 1 lalu 2. Nah, kira-kira seperti itu. Ini basic mengenal konsep coding dasar ya, bagaimana menggunakan nanti yang kita sebut sebagai coding card. Jadi lewat kartu dan nanti bisa diajarkan tanpa harus terkoneksi dengan komputer. Nah, menuju untuk kemudian ke sebuah software selanjutnya, kemudian konsep ini dikembangkan lagi, mengenalkan kemudian konsep menyusun. Ya. Bagaimana prinsip menyusun sesuai aturan. Nah, karena coding ini adalah sebuah perintah yang dimana di dalamnya juga dia harus logik ya. Jadi nggak bisa tidak logik, dia harus beraturan gitu ya, sesuai dengan urutannya.
Jadi misalnya diambil contoh sini bagaimana mengurutkan coding dari mulai 1, 2, dan 3. Jadi seperti bagaimana kita menyusun puzzle. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya kemudian lebih pada pengaplikasian dalam sebuah materinya. Nah, ini kita lihat ini Angry Bird ya, bagaimana Angry Bird yang merah ini menuju ini tokoh pig-nya ini. Di sini kita lihat ada coding-coding perintah bergerak ke atas 1, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Nah, kalau kita lihat sama seperti tadi, gitu ya. Nah, karena di sini ada halangan, maka tidak ada pilihan, jawabnya itu adalah di sini apa namanya, ke kiri 2 kali. Beda dengan yang ini, ya. Ini kita bisa jawabnya tidak harus ke kanan 2 kali, ini bisa ke atas dulu sekali, ke kanan ke kiri 2 kali, baru ke bawah 2 kali. Nah, coding mempunyai sifat juga seperti itu. Jadi setiap orang nanti itu akan mempunyai karakter sendiri bagaimana mengcoding. Jadi nggak selalu coding itu kemudian si A membuat, si B membuat dengan soal yang sama, kemudian codingnya pasti persis. Itu enggak juga. Nanti setiap orang punya karakter bagaimana dia menjalankan atau membuat codingnya dari mulai start sampai akhir, itu setiap anak pasti akan berbeda-beda. Ya, yang basketball, yang apel, dan bola, ya masing-masing semua sama bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi lihat geraknya masing-masing berbeda, ya. Karena apa? Karena kita lihat, karena codingnya setiap orang bisa membuat berbagai macam, ya. Yang pertama dengan seperti ini, sederhana. Yang kedua, ya seperti ini, dan yang ketiga yang lebih panjang lagi, ya, menggunakan rumus kecepatan dan gesekan. Oke, itu aja menunjukkan bahwa setiap orang bisa mengcoding dengan caranya masing-masing. Ya, makanya kemudian juga ada istilah bisa kita sebut sebagai art, sebagai sebuah karya seni, gitu ya. Dan ini penerapannya, nah ini penerapan kalau kita lakukan misalnya praktek dengan kegiatan sambil berolahraga. Ya, sambil berolahraga, kita lihat praktek untuk anak-anak usia dini mungkin malah lebih kecil lagi. Bagaimana misalnya dimulai permainan dari mulai kita lihat tanda star misalnya dengan tujuan tertentu. Nah, ini bisa dibuat model permainannya terserah nanti oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, jadi ini prinsipnya mengenalkan dulu prinsip-prinsip dasar coding. Oke, setelah kita kemudian melangkah selanjutnya, kemudian dikembangkan tadi yang saya bilang, maka muncullah aplikasi yang namanya Scratch Junior. Nah, nanti Bapak Ibu, ya teman-teman semua, terutama Bapak Ibu yang punya anak usia dini, ini bisa mendownload aplikasinya. Ini namanya Scratch Junior. Ini aplikasinya open source, jadi free. Silahkan. Ini berjalannya di smartphone atau tablet, ya. Idealnya di tablet, karena dia bekerjanya atau cara memainkannya cukup dengan klik and drag saja. Nah, ini dikenalkan dasar sekali konsep-konsep coding yang tadi saya sampaikan di atas. Jadi disinilah kira-kira tampilannya. Di sini nanti ada layar stage-nya yang untuk kita bekerja. Kemudian di sini ada karakter-karakter dari gambar-gambar yang mau kita gunakan untuk kita coding, ya. Dan di sini adalah di bawahnya, di sini adalah kumpulan coding-codingnya. Nah, ini karena hanya untuk anak 5-7 tahun, ya, masih usia dini, maka kumpulan codingnya juga masih sederhana. Ini masih punya berapa nih? 6 kumpulan coding, ya, kuning, biru, ungu, hijau, orange, ya, dan merah. Nah, ini prinsip dasarnya. Nah, ini kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Ini mencoba membuat cerita bagaimana tokoh kucing yang di belakang ini maju ke depan, gitu ya. Ini dengan kita lihat menyusun codingnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman dan ibu-ibu yang kebetulan sedang menonton channel di YouTube bisa juga sambil melihat channelnya, ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini tampilannya, ya, seperti ini. Ya, ini coding-coding di bawahnya, dan dia nanti kalau kita lihat nih, saya cepatkan aja. Nah, ini bagaimana
mengambil dan membuangnya cukup klik and drag saja ya. Nah ini lihat bergerak satu langkah ya. Oke, nah ini ini sangat sederhana sekali, nanti bisa dicoba juga. Nah kemudian selanjutnya setelah nanti anak-anak sudah paham dengan basic yang Scratch Junior ini, lalu akan meningkat nanti. Kemudian kita akan menggunakan Scratch. Nah pada kelas kami, jadi kami selalu menggunakan aplikasi yang dibuat oleh MIT ini ya, itu namanya Scratch. Nah kemudian kemudian dalam pembelajarannya nanti itu sampai level nanti terakhir, jadi kalau SMP sampai kelas 9 ya, kelas 9, kelas 3 SMP, itu kami akan berikan nanti tidak hanya Scratch saja, tapi kemudian pengembangan dari aplikasi Scratch, karena Scratch ini adalah open source dan dikembangkan oleh banyak orang, maka kemudian bermuncullah ada aplikasi pendukung lainnya seperti PictoBlock, kemudian ada MBlock ya, ada ArduBlock dan macam-macam. Nah, yang tampilannya Scratch seperti ini, nanti bisa unduh aplikasinya di sini, ya. Aplikasinya ada di scratchsmith.edu. Nah, silahkan di-download, ini free, dan kemudian dalam pembelajaran Scratch ini juga didukung oleh akun medianya ya, media berbaginya. Oke, lalu kemudian tutorial-tutorialnya juga dalam kelas coding ini kami siapkan juga di berbagai media sosial. Salah satunya adalah di YouTube. Kemudian, nah ini sudah banyak juga materinya di sana, ya. Dan kemudian kami siapkan juga ada secara konsultasi sebagai komunikasinya, konsultasi kami siapkan grup WA dan kemudian juga dibuat mini perpustakaan itu dalam grup tertutup Facebook. Nah, lalu selanjutnya setelah kita memahami tadi coding dengan visual, dengan bahasa visual seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana coding itu bisa apa saja dengan coding ya. Nah, ini salah satunya yang tadi sebagai pengantar saya ngobrol tadi dengan, saya maaf lupa dengan bahasa Jawa, coding, bagaimana mengajarkan sejarah misalnya dengan coding ya. Nah, itu kita bisa buat, salah satunya adalah dapat dibuat game ya. Jadi bikin sebuah miniatur kehidupan gitu ya. Nah, itu kan dibuatlah permainan ya. Kalau dalam game mungkin kita kenal game-game model RPG ya, game yang leluasa, pemainnya bisa bergerak ke mana saja. Nah, itu sangat memungkinkan sekali untuk diterapkan dalam pelajaran sejarah. Jadi misalnya sejarah Islam gitu ya, bagaimana misalnya sejarah Islam pada tahun tahun zaman-zaman sahabat Nabi misalnya. Nah, itu bisa kita kumpulkan materinya, lalu kita buat, kita pelajari petanya, kehidupannya bagaimana, sahabat A, B, dan C segala macam, disusun semua ceritanya, lalu kemudian dibuatlah permainannya ya. Salah satunya contoh game sederhana bagaimana membuat game Merdeka atau Mati. Ini sedikit sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya lewat game kita juga bisa mengenalkan pelajaran tentang kesehatan. Nah, sekarang ini kita sedang masa wabah corona gitu ya, COVID-19. Nah, di sini kami juga dalam materi yang lalu, pada saat itu pada bulan Ramadan kami buat juga simulasi pentingnya di social distancing itu seperti apa sih. Kalau kita omongkan gitu atau kita sampaikan, biasanya kan orang nggak paham ya.
Tapi kita buatkan di sini bagaimana kalau dibuat simulasi gamenya. Jadi orang bisa memahami betapa sulitnya tenaga medis itu mengurus mereka orang-orang yang bandel, ya, yang nggak mau diam di rumah. Yang warna merah, dalam hal ini yang warna merah adalah masyarakat yang terinfeksi, maka skornya adalah bertambah 1. Jadi dapat poin 1. Jadi ini menunjukkan berapa banyak tenaga dokter ini bersentuhan dengan masyarakat untuk mengobati. Jadi kalau nanti kita main nih, kita lihat ya. Nah, nih 1 ya, 2, 3, 4, lihat ya, terus bertambah. Jadi dokter ini nilainya akan bertambah kalau dia bersentuhan dengan yang masyarakat yang merah yang sudah terinfeksi. Itu kalau yang biru dia tidak menambah. Nah, ini bisa kita akan melihat berapa banyak, berapa sering sebetulnya tenaga dokter ini bersentuhan dengan mengobati masyarakat yang terinfeksi ya. Nah, kebayang ya, dalam beberapa detik sudah 39 gitu ya. Nah, ini salah satunya. Oke, selanjutnya lewat game juga, lewat coding juga kita bisa membuat game memasukkan pelajaran agama gitu ya. Di sini contohnya kemarin Ramadan kami buat game bagaimana membuat aplikasi doa buka puasa gitu ya. Kemudian juga dengan coding kita juga bisa memasukkan pelajaran matematika. Bagaimana menerapkan rumus Pitagoras. Ya, jadi anak-anak tidak hanya menghafal rumus Pitagoras yang kemudian nggak tahu bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lewat ini anak-anak pasti akan tertantang untuk bisa memahami ya, lewat bukan hanya hafalan, tapi dia akan melakukannya. Misalnya contoh bagaimana menghitung ketinggian sebuah gedung yang kita nggak mungkin kan mengukur dengan meteran, tapi kita bisa memakai rumus Pitagoras ini, gitu ya. Nah, kemudian dengan coding kita bisa membuat animasi. Nah, tadi disampaikan bahwa coding itu tidak hanya berhubungan dengan dunia eksak, tapi coding juga dimanfaatkan dalam dunia art, ya. Dalam hal ini bagaimana membuat sebuah animasi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Bagaimana coding kemudian nah, ini ya, lihat ya. Jadi dengan coding animasi itu lihat bisa menjadi lebih menarik. Bergeraknya pun menjadi sangat random dan lebih sangat natural. Ya, tidak harus dengan kalau animasi yang kita buat secara manual, yang perubahan geraknya diatur betul-betul kiri ke atas 1 gitu. Ini enggak. Ini dengan coding, jadi bergeraknya nggak bisa kita duga. Jadi animasinya nggak akan pernah sama dari detik ke detik. Nah, jadi animasi menjadi sangat lebih menarik, menjadi lebih real dalam seperti kehidupan nyata. Oke, ini coding untuk animasi. Nah, kemudian saya mencoba menggabungkan coding dengan art, ya. Jadi sebuah karya seni, di sini ada sebuah karya lukis cat air saya yang kemudian saya berikan coding menjadi sebuah karya animasi, ya. Kita lihat dari awal. Oke, itu salah satu contoh. Jadi ada sebuah karya cat air, itu dari beberapa karya cat air ya. Kemudian diolah, kemudian ditambahkan coding sehingga menjadi karya cat air menjadi hidup. Nah, kemudian selanjutnya dengan coding kita bisa membuat aplikasi. Nah, ini yang berhubungan dengan pelajaran bahasa. Ya, jadi buat Bapak Ibu guru yang misalnya belajar bahasa, Bapak Ibu guru bisa bikin aplikasi belajar bahasa. Terserah belajar bahasa apa yang mau disampaikan. Di sini saya contoh, saya membuat aplikasi robot penterjemah bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Bahasa Arab juga ada.
Ya, nah ini barusan tadi pagi saya coba bikinkan sedikit belajar bahasa Arab yang yang saya tonton dari channelnya Kang Irfan Amali. Ya, nanti terakhir saya perlihatkan. Nah, ini bikin aplikasi penerjemah bahasa. Ini dengan Scratch juga. Lalu kemudian selanjutnya dengan coding kita plus dengan microcontroller. Apa itu microcontroller? Itu adalah hardware ya atau perangkat elektronik yang besarnya tidak lebih besar dari sekotak rokok, kira-kira setengahnya rokok. Tapi dia mempunyai kemampuan yang powerful. Nah, kita gabungkan coding dengan microcontroller dan kita bisa membuat robot. Di sini materi sini ini mengenalkan dasar-dasar coding Arduino. Ya, Arduino itu adalah microcontroller. Nah, Arduino ini adalah microcontroller yang open source juga. Jadi dikembangkan pertama kali oleh orang Itali, ya, kemudian dikembangkan juga oleh orang-orang lain. Nah, termasuk kami juga sebetulnya berencana akan mengembangkan juga ini Arduino dalam versi coding is fun, gitu ya. Nah, ini bisa kita buat untuk basic pembelajaran sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini kemudian dengan basic coding juga kemudian kita bisa membuat contoh ini pintu otomatis ya. Oke, nah ini adalah pintu otomatis, pintu yang terbuka dengan membaca keberadaan sebuah objek di depannya. Di situ dipakai kontrol ultrasonik, gitu ya. Nah ini sama, ini juga dilakukan dengan Scratch juga, ya. Jadi nanti pelajaran coding juga ke depannya itu juga bisa menggabungkan dengan elektronik menjadi peralatan ya yang dibutuhkan di pesantren. Ya, kalau saya lihat kemarin profilnya itu kan ada tempat berkebunnya juga. Nah, itu bisa dibuat nanti robot bagaimana mengontrol tanaman-tanaman yang ada di pesantren. Jadi misalnya kalau nanam jagung atau nanam padi gitu ya, atau nanam apapun misalnya nanti bisa dikontrol penyiramannya itu secara otomatis oleh robot yang kita buat. Jadi kalau nanti kita akan belajar juga mau tidak mau belajar tentang ilmu biologi, ilmu tentang tanaman gitu ya. Bagaimana jenis misalnya tanaman jagung misalnya. Dia punya kelembaban berapa, dia butuh air berapa, kapan harus disiram. Nah, data itu mau tidak mau kita harus mempelajarinya dan itu akan dimasukkan sebagai database nanti dalam coding yang kita lakukan. Nah, lanjutnya dengan coding kita bisa membuat sekarang smart home atau biasa kita kenal dengan project IoT ya, Internet of Things. Bagaimana kemudian kita mengontrol peralatan rumah tangga cukup dengan handphone. Misalnya ibu bapak atau pemirsa lupa gitu ya, kalau lebaran pulang kampung terus rumahnya belum dimatikan ya, bagaimana mematikan? Nggak mungkin kita balik lagi ke rumah. Nah, kita bisa membuat alat smart home yang alat itu bisa kita kontrol dari mana kita berada. Kita sedang di kampung, kita mau mematikan lampu rumah gitu supaya menghemat kalau siang, itu bisa kita lewat SMS ataupun lewat telepon, lalu kemudian terbaca oleh Arduino-nya di rumah ya lewat jaringan GSM, WiFi, lalu kemudian mematikan peralatan rumah tangga. Ya, ini sama nih yang kedua dan kemudian ini kami buat akhir tahun 2008 kalau nggak salah kami bikin workshop di Pasir Impun di Bandung bagaimana membuat sensor gunung berapi. Relatif sebelah sana. Gedung BMKG-nya, ya. Gedung pemantau gempanya. Dan kemudian kita bisa bikin juga 1 jam atau 2 menit dia akan gerak terus. Jadi kalau kemudian sebentar, berarti kalau dia sensitif sekali. Artinya nggak perlu.
Kemudian lewat penelitian coding ini juga kita mengenalkan juga ya kepada perangkat-perangkat canggih yang ada perkembangan selama ini. Contohnya adalah bagaimana belajar coding kemudian kita menggunakan drone. Dengan coding kita juga bisa kemudian mengendalikan drone cara lebih presisi ya. Jadi tidak lagi dengan mengatur tombolnya misalnya ke kiri ke kanan gitu, tapi udah bisa dengan coding. Jadi bisa kita maju misalnya sekian meter ke kanan, sekian meter turun ke bawah sekian meter gitu ya. Sehingga kalau ini kemudian kita manfaatkan untuk sebuah pekerjaan tertentu, ini akan jauh lebih presisi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini bagaimana kami melakukan dengan coding ini menjadi sebuah materi pembelajaran yang sekolah dasar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Festival Seni Rupa Anak Indonesia yang bernama MAIN resmi dibuka. Yang pertama itu masih dari sketsnya, setelah gambar kain, habis itu canting, habis itu diwarnain dan dilorot. Bagian apa ya, programnya sih sebenarnya sama gambarnya karena kan butuh ide.
coding. Nah, kita udah lihat tadi berbagai macam contoh dengan coding bisa kemudian diekspor apa saja ya. Kita coba lihat lagi tadi, dari bisa game, bisa robotik ya, bisa IoT, Internet of Things gitu, belajar bahasa, belajar matematik udah pastilah. Karena memang bahasanya matematik sangat berguna sekali dalam pengkodingan ya. Kemudian agama, sejarah, kesehatan, apalagi pertanian, oh luar biasa itu. Ya, nah, jadi dengan coding kita bisa melakukan apa saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang untuk misalnya sebagai pengajar nih, Bapak Ibu guru. Kebetulan alhamdulillah kami juga kemarin bekerja sama dengan Yayasan G83, di Yayasan angkatan saya, 83 jadi angkatan 83. Insya Allah nanti bulan pertengahan Oktober ini akan mengadakan pelatihan untuk guru-guru SMP selama 4 bulan ya. Jadi nanti kami yang akan mengajar bagaimana kami menularkan ilmu coding ini kepada guru-guru SMP untuk menjadi sebuah alat yang cukup diandalkan untuk mengajar gitu ya. Diharapkan nanti juga 4 bulan, 3 bulan itu workshop, kemudian 1 bulannya itu kami bimbing secara intensif ya untuk membuat proyeknya langsung. Jadi nggak hanya teori gitu ya, teorinya sebenarnya sedikit karena workshop kami itu lebih kepada membuat project gitu ya. Jadi teori-teorinya sedikit sekali, jadi langsung diterapkan. Nah, di bulan keempat ini diharap guru-guru bisa membuat project. Diharapkan sih bisa kolaborasi dengan anak muridnya gitu ya, kalau memungkinkan. Nah, dalam dunia coding ini, sebagai media pembelajaran menarik dan kreatif, keterampilan coding itu dapat memperkaya praktik pengajaran di kelas ya. Jadi Bapak Ibu mau ngajar apapun itu sangat bisa. Contoh apa misalnya? Nah, apalagi kalau yang soal yang IPS ya, yang sosial, wah itu sangat bisa banget itu. Apa sampai yang agama, mau yang bahasa gitu, mau apa kesehatan, mau kesenian, semua bisa. Gitu ya. Karena ini adalah sebuah tools menurut saya untuk menjadi belajar menjadi jauh lebih menarik. Belajar tidak lagi menjemukan, belajar tidak harus dengan cara klasikal murid yang dengar gitu ya, tapi belajar ini langsung dalam base project. Nah, bagaimana belajar dalam base project itu sebenarnya tanpa sadar kita tuh belajar langsung beberapa materi ya. Ambil contoh misalnya sini, kita membuat simulasi tentang tema lingkungan hidup gitu ya. Ini kebetulan nanti bulan Oktober ini pendaftaran udah dimulai. Kami sedang mempersiapkan juga murid-murid kami untuk mengikuti ajang lomba coding internasional. Sedang kita persiapkan. Nih, semua murid-murid kami sarankan untuk ikut. Karena apa? Karena pembelajaran dalam mengikuti lomba ini nggak pernah dapat di sekolah maupun yang kami lakukan. Jadi pelajaran lomba ini ya dapatnya harus ngikut lomba. Karena apa? Dalam pembelajaran lomba ini, satu, saya sudah sangat merasakan banget manfaatnya. Anak-anak itu punya tanggung jawab yang luar biasa kalau diikutkan dalam sebuah kompetisi. Belajarnya itu tidak lagi kemudian disuruh, tapi dia justru malah yang memaksa diri untuk belajar, gitu ya. Contoh misalnya kayak lomba tadi yang kita lihat ya, dia menang dalam pameran yang di Galeri Nasional. Itu kebayang nggak Pak, Ibu, mereka mengerjakan proyeknya itu sampai jam 3 pagi. Padahal sudah saya larang, udahlah istirahat, itu karyanya udah selesai kok, tinggal dikirim besoknya, saya bilang. Enggak, tapi dia karena merasa belum puas gitu, dia kerjaan sampai jam 3 pagi. Jadi harus sampai begadang seperti itu. Nah, itu tanpa harus kita suruh gitu ya. Jadi belajar yang menyenangkan itu adalah jauh sangat efektif ya, ketimbang belajar yang harus disuruh gitu. Nah, belajar yang menyenangkan itu bagaimana? Ya, setiap anak itu pasti punya cara yang berbeda-beda dan punya karakter juga. Misalnya seperti saya nggak suka misalnya pelajaran
yang eksak gitu. Ya saya akan bikin project yang sesuai dengan bidang saya. Nanti tanpa sadar, mau tidak mau nanti misalnya kayak saya nggak suka matematik, mau nggak mau nanti belajar matematik. Nggak bisa itu, nggak belajar. Jadi bagaimana sebetulnya cara belajar tadi yang tidak disuka seperti matematik ini nanti menjadi yang disukai. Kenapa? Dia tahu manfaatnya dan dia harus bisa, mau tidak mau dia belajar. Nah belajarnya nggak disuruh, tapi sudah kemauan dirinya sendiri. Kenapa? Dia tahu, saya akan bikin yang menarik dan saya harus bisa belajar matematik misalnya. Nah matematiknya mungkin tidak sama ya, matematik yang saya perlukan misalnya sebagai seorang seniman sama matematik yang memang misalnya guru matematik. Buat saya cukup mungkin matematik yang sederhana aja, yang karya seni saya kemudian bisa cukup menarik. Nah jadi belajar itu sesuai dengan kemampuannya siswa, sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Nah kalau itu didapat, best project ini menjadi sebuah pembelajaran yang menurut saya sangat dahsyat gitu ya. Jadi dalam sebuah project seperti lingkungan nih, mau tidak mau belajar biologi. Ya, misalnya tentang lingkungan, kami sedang tentang lingkungan nih, pemanasan kemarin memilah sampah. Mau nggak mau belajar biologi. Belajar juga tentang IPA. Nanti sampah yang anorganik yang gimana, organik yang apa, B3 gimana, belajar juga tentang lingkungan. Bahasa Indonesia, mau tidak mau belajar bahasa Indonesia, karena bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya, yang sopan, yang santun, gitu. Kalau kita amati sekarang, Bapak Ibu perhatikan, coba deh, Bapak Ibu kalau berkomunikasi dengan anak-anak sekarang, kita lihat misalnya di WA-nya, itu nggak nyambung Pak, kita orang tua akan bingung. Ya, nah dengan seperti ini mau nggak mau dia terlatih bagaimana bahasa Indonesia yang baku dalam sebuah presentasi ya. Begitu pula dengan bahasa Inggris, dengan bahasa-bahasa lain tergantung. Ya, matematik udah pasti dimasuk ke dalam karena ini adalah bagian dari ya tadi belajar coding itu adalah logikal pemikiran logis gitu ya, runut, pasti matematis sekali. Nah kemudian kesenian atau seni rupa gitu, ini bagian yang tak terpisahkan. Kenapa saya masukkan jadi sangat penting? Karena perkembangan ke depan, apapun, nggak ke depan sih sebetulnya dari dulu, cuma kita tidak merasakan aja bahwa apapun yang kita ciptakan itu selalu berhubungan dengan dunia seni rupa. Sepertinya baju yang kita pakai, kacamata yang kita pakai, Zoom yang kita manfaatkan sekarang, YouTube yang sedang kita nikmati sekarang, itu adalah salah satunya juga berhubungan dengan kemampuan seni. Musik IPS dan lain-lain. Nah, semakin kompleks sebuah proyek akan semakin banyak materi pelajaran yang akan dipelajari oleh si pembuatnya. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, ya, ada pertanyaan yang ini juga menjadi awal kami membuka kelas coding ini. Kami membuka kelas coding ini berawal dari sebuah keprihatinan maraknya generasi muda, anak-anak yang kecanduan bermain game. Nah, kita buat ini, mungkin ada pertanyaan, kenapa justru cara menghilangkan kecanduan game justru malah diajarkan membuat game? Hal yang sangat berbeda, bermain game dengan pembuat game itu sebuah kegiatan yang jauh berbeda. Pemain game atau penikmat, dia hanya menikmati saja, ya, dia tidak pernah berpikir bagaimana cara bikinnya dan segala macam. Ya, kalau misalnya game tentang mengasah keterampilan jari-jarinya, gitu, mencet kiri kanan, dia cuma didapat itu aja. Tapi sebagai pembuat game, dia juga cuma dapat memainkan, tapi dia mikir bagaimana aturan permainannya, bagaimana logika codingnya dan segala macam.
dengan belajar coding ini dan membuat game, insya Allah anak-anak yang kecanduan game itu secara perlahan menjadi akan hilang. Kenapa? Dia sudah menikmati sebagai pembuat, dia juga tidak lagi sebagai penikmat. Dan pembuat ini ya tergantung si anak ini suka apa. Ya kalau dia suka game ya dia akan membuat game. Tapi membuat game itu berbeda dengan menikmati, karena membuat dia harus ada sebuah proses gitu ya. Bagaimana mengkonsep, bagaimana membuat storyboard, bagaimana membuat cerita, dia belajar segala hal. Kalau menikmati nggak perlu belajar matematika, nggak perlu belajar yang lain-lain, ya sudah. Kalau gamenya ya ketangkasan jari ya udah itu aja dinikmati. Ya. Nah, itu saja mungkin Pak presentasi dari saya. Kemudian secara teknis yang kami lakukan dalam pembelajaran, terutama setelah adanya kita wabah ini, kami secara teknis pembelajaran kami itu kami buatkan saluran-salurannya itu di berbagai media sosial ya. Salah satunya ini akun Scratch. Ini sangat bagus banget, ini berbagi project ya. Jadi ini tentang bagaimana berbagi project gitu ya. Jadi nanti setiap orang bisa mengembangkan. Saya bikin game misalnya, ada nanti orang yang mengembangkan lagi terus saja. Jadi sebuah project akan berkembang sangat cepat. Dan ini dilihat oleh seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kami membuatkan grup Facebook tertutup sebagai wadah materi dan diskusi, atau biasa kami sebut ini perpustakaan. Karena di sana kami simpan semua e-book, buku-buku, video segala macam itu di sana. Di sana bisa tersusun rapi gitu ya, sesuai dengan albumnya. Jadi kalau ada diskusi nggak akan mencar kemana-mana. Jadi ini salah satu memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Lalu kemudian grup WA untuk komunikasi secara cepat, untuk konsultasi. Lalu kemudian channel YouTube ini sebagai untuk menjelaskan langkah-langkah lebih detail, step by step gitu ya. Karena lalu materi dalam bentuk e-book itu tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Jadi kita lengkapi juga dengan channel YouTube-nya. Nah, setelah itu kemudian kita buat juga di sini adalah website atau blognya yang lebih detail lagi secara teks. Jadi kalau misalnya nanti berhubungan dengan skema elektroniknya itu kan cukup sulit kalau kita nonton di YouTube. Ya, jadi kita taruh nanti di blognya termasuk penjelasan secara rinci, trik dan tipsnya segala macam yang lebih mengandalkan kekuatan penulisan dan gambar-gambar itu kita taruh di sini. Ya, nah YouTube untuk lebih menjelaskan secara step by step secara video. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengantar menuju tadi yang Bapak katakan, dan saya senang sekali nih bisa jadi sebuah masuk dalam sebuah kurikulum gitu ya. Dan saya juga memang sebagai tujuan saya ke depan itulah coding ini menjadi sebuah kurikulum, dan tidak hanya misalnya cuman SD, tapi dari mulai TK ya. Jadi pemahaman coding yang tadi kami berikan udah mulai paham. Jadi coding itu bukan sesuatu yang mengerikan, rumit, tapi ternyata menyenangkan gitu ya untuk dari semua usia. Oke, itu Pak. Terakhir tadi saya janji mau melihatkan sejenak yang pagi-pagi saya buat. Ini saya stop dulu. Saya coba lihatkan share project sedikit. Nah, saya terinspirasi lihat dari channelnya Kang Irfan yang belajar bahasa Arab laku. Saya coba membuat sedikit simulasi aplikasinya. Ya, coba memanfaatkan ini menjadi untuk sebagai aplikasi. Nah, ini kalau sudah jadi, ini bisa kemudian kita luncurkan. Nah, sini kalau saya klik, nah, di sini pemilihan dialek ini dalam Scratch itu juga banyak pilihan ya. Jadi kalau kita lihat, ini sambil saya menerangkan, dilihat ini bahasanya. Jadi cukup banyak ya. Ini ada bahasa Arab, ada Azeri, bahasa Indonesia. Ini apa nih saya nggak kenal tulisannya. Ada Katala ya, ada Belanda, Inggris, Spanyol, banyak sekali ya. Termasuk bahasa Indonesia ada di sana tuh. Ya, nah dialeknya juga begitu. Di sini kalau kita lihat, di sini saya pilih kalau lihat codingnya, ya, ini dimulai. Nah ini saya set dialeknya Arabik. Ini kemudian pemilihan orangnya yang mengucapkan ini saya pilih yang alto, gitu ya. Kemudian ini teks assalamualaikumnya. Nah ini sebuah codingnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana di karakter orang ini ditaruhlah codingnya seperti ini. Jadi kalau kita mulai kita lihat.
bahasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kan konsepnya dari Kang Irfan tuh yang kayak gini ya, ini menarik nih. Jadi bagaimana kemudian ini dasinya ini dipasangkan. Oke, ke sini gitu ya. Lalu kemudian dia akan berubah katanya gitu ya, katibun, jadi penulis. Nah ini yang tadi barusan saya coba buat. Nah, bisa kebayang ya kalau kemudian ini bisa dibuat aplikasi dengan materi belajar bahasa Arab yang cukup banyak, dan ini akhirnya bisa bermanfaat buat orang banyak dan bisa juga menjadi materi pembelajaran yang lebih lebih efektif. Tidak selalu harus mendengarkan, tapi bisa praktek langsung. Nah, dengan coding ini saya sih berharap materi ini adalah materi bukan pelajaran yang sama seperti sekolah-sekolah umumnya yang mainstream, tapi ini adalah menjadi sebuah pelajaran yang betul-betul terapkan dan berguna buat masyarakat. Yang paling sederhana, kalau di pesantren di sana punya kelebihan alamnya, misalnya ya, di sana keunggulan dari pesantren dari ininya misalnya bertani gitu ya. Nah, itu kan bisa pertaniannya dikuatkan dengan apa? Dengan adanya tadi coding, bisa bikin alat-alat pertanian yang lebih modern. Pertaniannya dikontrol pakai robot-robot tadi, anak jadi belajar gitu ya. Dan kemudian satu lagi yang saya sampaikan kemarin dengan Kang Irfan, sekolah ini saya punya konsep, jadikan sekolah ini tidak melulu secara seringan orang lihat, sekolah ini cuma cost only gitu ya. Jadi selalu cost aja. Nah, saya punya konsep baru, jadikan sekolah ini tidak hanya cost only, tapi juga menjadi bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi. Jadi ilmu-ilmu yang diterapkan, ya, itu kemudian bisa dibuat proyeknya sama anak-anak dan juga bisa dijual langsung ke masyarakat. Contohnya kalau kemudian anak-anak bisa bikin tadi smart home gitu ya, untuk rumah mini lah misalnya, yang punya kalau rumah tipe 21 itu kan sekitar lampunya 5 gitu ya, mungkin sama perangkat semua 10, itu bisa kemudian diproduksi nanti peralatan namanya welas asih smart home gitu misalnya. Jadi bisa dijual satu konsep, mau beli berapa dipasangin, anak-anak yang pasang install segala macam, mau matiin apa, lampu segala macam. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi di ujungnya dari proses pembelajaran ini di sekolah itu kemudian menjadi berdaya. Jadi nggak kemudian yang selama ini sekolah cuman belajar udah, setelah keluar menjadi apa? Nggak tahu, bingung. Kenapa? Ya karena ibunya nggak diterapin. Jadi kalau diterapin begitu dia keluar, dia punya kemampuan ngoding, dia bisa bikin sebuah alat tadi misalnya smart home, dia bisa jual. Dan itu dilakukan tidak harus nunggu lulus. Tadi begitu diajarin sekolah, bisa langsung produknya dibikin dan dijajakan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kata terakhirnya adalah ya terus belajar, dan belajar menjadi lebih mengasihkan dengan perkembangan dunia sekarang, yaitu dengan lewat keterampilan coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Kang, untuk semua doa-doanya dari Kak Zulfa untuk kami di PWA. Dan ya memang betul seperti yang dikatakan oleh Kak Zulfa, bahwa kita ini ingin semua yang dipelajari anak-anak itu bermanfaat, bukan sekedar hanya teori tapi juga praktik di lapangan, dan kalau bisa secepatnya ya itu. Jadi ini secara ide kita sama visi dan misinya kayaknya udah ngeklik nih Kak. Mudah-mudahan kita nggak ya. Ya, para hadirin sekalian, alhamdulillah sudah sekitar 1 jam 20 menit nih. Yang tadinya cuma 1 jam malah jadi molor 20 menit tadi. Tentu mudah-mudahan pelajari hari ini berbicara dengan Kak Zulfa bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Kak Zulfa juga bisa menjadi amal soleh, dan bagi kita bisa menjadi pencerahan betapa ternyata dunia sekarang ini coding menjadi salah satu alat yang sepertinya wajib untuk bisa dikuasai oleh anak-anak, dan ternyata coding itu bisa menyenangkan. Nah, demikian para pemirsa sekalian, para pemirsa Welas Asih TV, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup sesi kali ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Zulfa, sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga dan para pemirsa semuanya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.